Mimbar budaya kali ini dengan judul Kartosuro, Terkena Musibah. Dikutip dari sumber buku Babat Tanah Jawi, W.L. Althoff. Kartosuro, Terkena Musibah. Pada waktu itu terjadi bencana alam menimpa kerajaan Kartosuro, yaitu sulit bahan makanan, banyak orang sakit, kelaparan, banyak kematian. Terjadilah pagebluk setiap hari. Kematian tak terhingga banyaknya. Sang Prabu begitu sedih hatinya. Pada suatu malam memanggil Pangeran Puger. Sang Noto berkata, "Adimas, bagaimana menurut pendapatmu? Negara Kartosuro sekarang ini sangat rusak. Siapa yang kehilangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah saya dan Adimas. Sekarang terserah padamu bagaimana agar Kartosuro segera pulih keadaannya, segera murah pangan dan jauh dari penyakit." Pangeran menjawab, "Jika demikian yang menjadi kehendak Paduka, saya mohon pamit akan pergi, berusaha memohon kepada Allah, semoga mendapat restu dari Paduka." Pangeran Puger lalu lengser dari hadapan Sang Prabu. Sesampainya di rumah pangeran, berganti dengan pakaian santri yang sering meminta-minta, terus pergi sendirian saja untuk melihat-lihat beberapa pasar. Jika malam dimanapun berada, bersujud mohon pertolongan kepada Allah. Sesampainya di pasar Kepundung, Pangeran Puger heran karena tak ada orang yang menjual nasi. Yang mereka jual cuma ketela, jagung, talas, upi, kembili, dan sejenisnya. Pangeran yang menyamar sebagai santri bertanya kepada yang berjualan, "Bibi, apa sebab tidak ada orang
jual nasi. Salah seorang penjual yang bernama Nyai Cumbring menjawab, "Gus Santri, apakah kamu tidak tahu bahwa negara ini baru tenteram sekarang? Sebab Sang Prabu ing Kartosuro selalu berperang dengan adiknya, Susunan ing Alogo. Orang kecil tidak sempat menanam padi, selalu berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Setelah bersatu, keadaan jadi aman. Tetapi mahal pangan seperti sekarang ini." Pangeran Puger yang menyamar menjadi santri itu setelah mendengar jawaban lalu tersenyum. Terasa di hatinya, membuat semakin sedih. Perasaan Nyai Cumbring tertarik dengannya. Pangeran Puger dipaksa untuk diajak pulang ke rumahnya. Pangeran Puger menurut saja. Setelah tiba, lalu dipersilakan duduk di tikar serta diberi makanan seadanya. Nyai Cumbring pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Si santri diam-diam juga pergi. Perjalanan sudah sampai di Mataram menuju ke Masjid Agung. Di situ semalaman khusyuk berdoa, memohon belas kasih Allah yang Maha Mengetahui. Setelah waktu fajar, Pangeran Puger mendapat pertolongan dari Allah. Ada bakul kecil alat penakar beras jatuh dari atas di hadapannya sebesar buah kelapa. Segera dipungut oleh Pangeran Puger, sebab tahu telah mendapat pertolongan dari Allah. Paginya, pangeran lalu ke pasar di Mataram sambil membawa bakul tadi. Menuju ke penjual beras, lalu bertanya, harga beras sebakul kecil itu berapa? Jawab penjual itu, seharga 7 real. Pangeran Puger hanya menawar 7 uang. Pangeran Puger itu lalu dibentak-bentak dan dimarahi. Setiap hari pangeran berbuat demikian. Jika malam berdoa khusyuk kepada Allah, tetapi selalu dikejar-kejar bermacam penjual beras. Pada waktu itu, tidak lama kemudian, sulitnya pangan serta segala macam penyakit sudah hilang. Pangeran Puger kembali ke Kartosuro menghadap Sang Prabu, melaporkan segala yang sudah dilakukannya. Sang Prabu mendengar cerita adiknya, terharu hatinya. Akhirnya sangat gembira karena negerinya sudah kembali sejahtera.